بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 10 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, di agenda pagi kita Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita sampaikan doa kita untuk orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, sanak saudara kita, karib kerabat kita, orang tua kita, dan mungkin ada di antara pasangan kita yang hari ini sedang dengan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sadhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang sudah hadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang dihadapi. Dan tentu saja senantiasa terbangun jiwa husnuzan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa dibalik setiap ujian, dibalik setiap masalah yang hadir, sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan hikmah demi hikmah dari setiap kebaikan demi kebaikan yang tentu mengantarkannya kepada kemuliaan hidup dari apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Dengan rasa senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di tengah-tengah wabah dan musibah yang masih terus melanda negeri ini, dan tentu saja senantiasa kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, penyakit saupak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah inspirasi kita terkait dengan tema kita, bahagianya penduduk surga dan sengsaranya penduduk neraka. Bahagianya penduduk surga dan sengsaranya penduduk neraka. Kita akan tadaburi ayat demi ayat yang kita baca di surah Az-Zukhruf, ya, surah yang ke-43. Ya, surah Az-Zukhruf, surat yang ke-43 dimulai pada ayat ke-68 insyaallah hingga ayat ke-80. Kita bacakan dulu ayatnya ya di surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 dimulai pada ayat yang ke
68 hingga ayat yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yauma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Yutafu alaihim bisihafim min dahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfusu wa la tadallul a'yun wa antum fiha khalidun. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kau makan. Innal mujrimina fi 'adabi jahannam khalidun. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Wa ma dhalamnahum walakin kanu humul zalimin. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa nada ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Am abramu amran fa inna mubrimun. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya atau kejahatan, maka sungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami, yakni para malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Dengar inilah ayat-ayat yang kita baca dari surah Az-Zuhruf, surah yang ke-43, dimulai pada ayat ke-68 ya. Insyaallah hingga ayat ke-80 ya. Dengar dengan segenap keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan putusan atas setiap perkara yang dilakukan hamba-hambanya. Maka semua memperoleh perhitungan dan tak ada satupun yang luput dari keputusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka melewati ayat-ayat yang tertera dalam Al-Qur'an, setiap pandangan, setiap hati tentu saja senantiasa diarahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan hidup yang terang, pada jalan hidup yang jelas, yang akan membebaskan manusia dari segala keraguan-raguan. Bahkan akan membebaskan mereka dari segala bentuk kerugian, kehinaan, dan kebinasaan. Ada yang beriman dengan ayat-ayat yang Allah turunkan itu, namun juga ternyata ada yang mengingkari. Ketika para nabi dan rasul kasih Allah menyampaikan ayat demi ayat, menyampaikan risalah dakwah, ada di antara mereka yang respon menerima kebenaran, sehingga mereka tunduk patuh kepada aturan Allah dan mengikuti apa yang disampaikan para nabi dan rasul kasih Allah.
Namun ada pula di antara mereka yang ternyata pongah, angkuh dan sombong, arogan. Sehingga kemudian mereka justru malah menentang, bahkan menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tentu saja mereka pada gilirannya akan menerima sanksi dari apa yang mereka lakukan. Bagi mereka yang mengimani, bagi mereka yang menerima respon atas seruan Allah, atas apa yang disampaikan para nabi dan rasul kepada mereka, maka tentu saja mereka akan bersua dengan kemuliaan dan menerima balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang tiada bandingannya. Demikian halnya tentu sebaliknya bagi mereka-mereka yang membangkang, bagi mereka-mereka yang mengingkari, bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka yang senantiasa menentang, mereka yang senantiasa menantang aturan-aturan Allah, maka tentu mereka pun akan menerima balasan yang setimpal atas apa yang mereka kerjakan. Nah, inilah timbangan keadilan, al-adalah, dari apa yang nanti Allah akan tetapkan, dari setiap perkara yang Allah akan putuskan. Sehingga memang tidak ada satupun yang luput dari pengawasan, dari pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa seringkali kita dibuat gelisah hati, bahkan khawatir kalau kita berjalan di satu tempat ketika di tempat tersebut tentu saja sudah dipasang CCTV. Dan kemudian kita dengan begitu berhati-hati mawas diri agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang nanti berkaitan dengan tindakan kriminal yang kemudian justru membawa kita kepada jeratan hukum. Begitu hati-hatinya kita, begitu tatkala kita melewati setempat dan kemudian nanti tentu berhadapan dengan CCTV, begitu kan. Akan terlihat begitu secara jelas apa yang dilakukan. Namun seringkali justru manusia lupa, begitu kan. Ada CCTV yang maha hebat dari CCTV yang dibuat manusia yang belum apa-apanya, begitu kan. Dibandingkan dengan apa yang tentu saja Allah hadirkan dari setiap jak langkah hidup dan kehidupan manusia di muka bumi. Allah zat yang maha mengawasi, yang senantiasa akan memantau, begitu kan, setiap gerak langkah manusia. Lewat para malaikat yang juga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatatkan setiap amal perbuatan manusia. Inilah yang seringkali tidak berimbang ya di dalam kehidupan kita, yang seringkali banyak menjadikan kita mudah dibuat gelisah. Termasuk di dalamnya juga saat kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Begitu responnya kita dengan prokes, begitu ya, protap kesehatan. Demikian juga anjuran untuk mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, menggunakan masker. Demikian juga tidak berkerumun. Namun acap kali kita lupa justru dengan apa yang harus kita lewati dari protap yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dari setiap aturan hidup yang akan membawa kita kepada kemaslahatan. Sehingga tentu saja inilah yang memang harus mulai kita rubah ya mindset hidup kita. Kalau kita juga sadar dengan protap kesehatan, sadar dengan imun yang harus terjaga dari nutrisi dan gizi, yang kemudian nanti akan memberikan kekebalan dalam tubuh kita secara fisik. Namun jangan pula kita lupakan tentu saja imun untuk memberikan nutrisi dan gizi pada jiwa kita dari nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, yang justru ini nanti akan makin menguatkan ruhiyah kita, sehingga tentu saja ini akan berpengaruh pada jasad kita untuk dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali dibuat gelisah hati, seringkali kita mudah respon pada perkara-perkara yang sesungguhnya juga harus kita seimbangkan dengan perkara-perkara spiritual kita, itu kan ruhiyah kita. Namun dalam kenyataan seringkali kita lebih respon, begitu kan, kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi. Namun anehnya ketika sudah berhadapan dengan perkara-perkara yang menyangkut masalah nilai keimanan, fondasi hidup yang nanti akan mengokohkan
pola fikir kita, demikian juga pola zikir kita. Namun seringkali justru terlupakan di dalam kehidupan kita. Lewat ayat ke-68 hingga ayat ke-80 di surah Az-Zuhruf, surah yang ke-43 ini, kita senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan Allah SWT bagaimana Allah SWT membuat gambaran yang demikian indah tentang kebahagiaan hidup yang nanti akan dinikmati, dari kebahagiaan yang nanti akan dirasakan oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Mereka yang bahagia berada di dalam limpahan syurganya Allah dengan segenap kenikmatannya. Dan kemudian gambaran kedua adalah kesengsaraan hidup yang harus dirasakan oleh mereka-mereka yang ingkar. Dari penduduk neraka yang tentu saja semua terjadi karena perbuatan mereka, karena sikap dan tingkah laku mereka. Allah SWT senantiasa memberikan nilai-nilai keadilan, dan Allah SWT tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Namun manusia itu sendiri yang sesungguhnya menzolimi diri mereka sendiri. Ngerasa kita akan coba buka di ayat ke-68 ya sampai ayat 80, dan kita akan tadaburi. Ini terkait dengan bagaimana Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada penduduk surga, dan kemudian tentu saja Allah memberikan balasan dengan apa yang harus dirasakan oleh penduduk neraka dari segala bentuk kesengsaraan hidup, yang tentu saja semuanya diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. Allah SWT memberikan gambaran bahwa pada hari kiamat, tatkala semua hal terkait dengan apa yang dilakukan manusia, Allah berikan perhitungan, Allah tetapkan keputusannya. Maka tentu bagi mereka-mereka yang mengikuti jalan dari petunjuk hidup yang lurus sebagaimana yang Allah kehendaki, mereka akan menemukan ketenangan, terbebas dari rasa takut, begitu kan, terbebas dari kesedihan hati menghadapi keadaan apapun pada hari itu. Karena mereka tentu saja telah menerima balasan kebaikan dari apa yang senantiasa Allah berikan, karena memang mereka senantiasa hidup di dalam ketundukan dan kepatuhan. Dan siapa mereka yang tidak mengalami rasa takut dan tidak pula bersedih hati pada hari kiamat nanti? Nah, di ayat ke-69 dinyatakan alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Mereka imani ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, dari apa yang tersurat pada firman Allah di dalam Al-Quran, maupun yang tersirat dari fenomena alam raya, kejadian demi kejadian yang terjadi muka bumi, semua adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Maka hanya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja mereka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengalami rasa takut, tidak akan bersedih hati, tidak berduka cita menghadapi kenyataan terkait dengan terjadinya hari perhitungan, yang kemudian tentu ini menandai akhir kehidupan manusia di muka bumi, dan kemudian akan hidup di dalam kehidupan yang kekal dan abadi di kehidupan akhirat. Jadi hanya mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka-mereka yang berserah diri, tentu saja merekalah yang nanti akan merasakan kenyamanan, terbebas dari rasa takut, kemudian juga jauh dari duka cita dan kesedihan hati. Bahkan kemudian di ayat ke-70 di surah Az-Zuhruf, Allah SWT firmankan, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan pasangan kalian akan aku bahagiakan, akan aku gembirakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya sendiri, ya kan, untuk mereka-mereka yang beriman itu, tapi kemudian juga pasangan mereka. Begitu di kalangan orang beriman juga
akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan yang sama. Sehingga Allah SWT nanti akan menghimpun, gitu, mengumpulkan orang-orang yang beriman di antara pasangan mereka, begitu kan, bahkan anak cucu mereka yang tetap dalam keimanan. Mereka berada dalam syurganya Allah dan mereka merasakan kenikmatan hidup dengan segala kenikmatan dan kegembiraan dari apa yang ada di dalamnya. Bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan surga yang sangat menyenangkan. Bahkan mereka diperintahkan masuk ke dalam surga begitu ya, beserta pasangan mereka yang tetap di dalam keimanan. Bahkan tentu generasi-generasi setelah mereka, dari anak cucu mereka, keturunan-keturunan yang tatkala senantiasa melandasi hidup dan kehidupannya dengan keimanan, maka mereka pun tentu akan berada dalam surganya Allah dan mereka berhimpun di dalamnya. Alangkah bahagianya begitu ya pendengar AC ketika kita berhimpun di dalam kehidupan rumah tangga kita di dunia saja, dengan bisa berkumpul di antara pasangan kita, kemudian anak keturunan kita. Maka tentu akan jauh lebih membahagiakan lagi tatkala kita nanti di akhirat, tatkala hari perhitungan itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan mereka-mereka beriman dimasukkan ke dalam surga, maka tentu disitulah kenikmatan itu dirasakan sungguh sangat jauh lebih luar biasa lagi. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Jadi dasar pijakan keimanan yang tentu saja menjadikan mereka-mereka yang hidup di dalam tauhid akan berada di dalam kebahagiaan dari apa yang Allah tetapkan. Akan kemudian di hadapan mereka diedarkan gitu ya, piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Yang di dalam surga itu terhadap apa yang diinginkan oleh hati dari segala hal yang bisa dipandang dengan mata dan kemudian menimbulkan rasa senang, bahkan rasa sedap gitu ya. Dan kekal mereka berada di dalamnya. Yutafu alaihim bisihafim min dahabin wa aqwab wa fiha ma tashtahihil anfusuhu wa latalladul a'yun, ya kan? Wa antum fiha khalidun. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dari apa yang bisa dipandang oleh mata, dan kamu kekal di dalamnya. Artinya mereka selamanya berada dalam surga dan mereka tidak akan keluar dari sana dan mereka juga tidak ingin keluar dari sana. Ya tentu saja karena mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa dari apa yang bisa mereka rasakan, buah dari pekerjaan mereka, buah dari keimanan mereka ketika mereka hidup di dalam dunia. Dan inilah yang kemudian Allah wariskan kepada mereka dengan surga. Dari amal perbuatan mereka yang cenderung tentu saja telah menghadirkan balasan insya Allah SWT dengan kebaikan. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Jadi menikmati begitu ya kenikmatan hidup dari buah-buahan yang lezat rasanya dan beraneka ragam rupanya. Yang semua itu tentu saja dipersiapkan untuk mereka-mereka yang beriman. Ya, dan mereka juga tentu menikmati semua itu di dalam kemuliaan hidup. Dari apa yang tentu menjadi bagian ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah bahagianya penduduk surga dari hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan mereka-mereka yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang berdosa, pendengar AC, mereka-mereka itulah yang digambarkan di dalam ayat ke-74, mereka kekal berada di dalam azab neraka jahanam. Di bahan materi yang lalu sudah kita jelaskan bahwa kondisi manusia ketika berada di dalam kehidupan akhirat itu, satu hari mereka
sama dengan 1000 tahun dalam bentangan waktu di kehidupan manusia di muka bumi. Artinya betapa panjangnya perjalanan hidup yang mereka harus rasakan, apalagi ketika mereka berada di dalam kedurhakaan. Maka bisa dibayangkan begitu kalau satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam bentangan waktu di kehidupan manusia di muka bumi. Apa yang kemudian bisa dibayangkan terkait dengan kondisi yang demikian luar biasa itu. Hanya mereka-mereka yang beriman yang tentu saja akan meyakini itu semua sehingga mereka betul-betul mawas diri, betul-betul berhati-hati dalam menjalani hidup, tidak sembrono begitu ya, tidak salah arah dan langkah. Apa yang mereka bangun dalam kehidupan senantiasa berpijak kepada pondasi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Jadi tidak akan ada keringanan, tidak akan ada pengurangan dari setiap dosa-dosa mereka diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Karena azab dan siksa yang diterima itu tentu saja mereka akan berada selamanya di dalam neraka. Sehingga kemudian selamanya mereka berputus asa di dalamnya karena mereka tidak dapat melepaskan diri dari siksaan itu. Ya, kalau dalam kehidupan dunia seringkali mungkin ada pengurangan hukuman gitu ya, apa yang disebut dengan remisi. Gitu. Tapi kan tidak dengan apa yang terjadi dalam kehidupan akhirat. Apa yang kemudian sudah terjadi dari kedurhakaan manusia ketika mereka terus-menerus membangkang. Maka pada akhirnya Allah membalas setiap kejahatan mereka, setiap apapun yang mereka lakukan dari bentuk kemungkaran dan kemaksiatan itu. Setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Dan inilah bagian dari keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dikerjakan manusia tentu saja pada gilirannya akan mendapatkan balasan setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi pada diri mereka dengan siksa dan azab itu tentu saja bukan karena kezaliman Allah, tapi lebih kepada kezaliman diri mereka sendiri yang cenderung mengabaikan aturan-aturan Allah, melupakan hukum-hukum Allah, bahkan kemudian mereka menentang aturan-aturan Allah. Wa ma dhalamnahum walakin kanu humul zalimin. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah tidak pernah zalim begitu kan. Kalau kemudian di muka bumi ada yang dihancurkan negeri-negeri itu sehancur-hancurnya, maka kehancuran negeri itu bukan karena kezaliman Allah, tapi lebih kepada kezaliman mereka. Andai mereka berbuat baik, maka tentu pasti mereka tidak akan mungkin merasakan atau harus mengalami hal yang buruk di dalam kehidupan mereka. Dan ini yang kemudian dipertegas di dalam ayat yang lain. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat aniaya dengan menghancurkan negeri-negeri secara zalim begitu ya. Sedangkan penduduk negeri itu adalah terdiri dari mereka-mereka yang senantiasa berbuat kebajikan. Apa yang kemudian terjadi dan dirasakan dengan siksa, dengan azab itu sekali lagi adalah bagian dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena mereka sudah zalim, karena mereka sudah melupakan aturan Allah. Mereka sudah melupakan nasihat bahkan dari peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Melewati lisan para nabi dan rasul kasih Allah. Maka tentu saja pada akhirnya mereka harus menerima sanksi hukum dari apa yang mereka lakukan. Dan inilah penegasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamnahum walakin kanu humul zalimin. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa nadza ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai para malaikat Malik, biarlah Tuhanmu matikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Dan bagaimana penghuni neraka yang betul-betul mereka sudah berputus asa. Mereka yang harus merasakan dampak buruk dari akibat perbuatan dosa mereka. Ketika mereka menerima siksa yang sangat berat di dalam neraka, mereka berseru kepada malaikat Malik
yang menjaga neraka, gitu kan. Kemudian mereka berkata, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu yaitu dengan mohon kepadanya agar dia mematikan kami saja. Karena kalau kami sudah dimatikan, kami tidak akan merasakan lagi siksaan yang sangat pedih ini. Begitu. Jadi ini yang dirasakan oleh penghuni neraka, begitu ya. Dan ini yang harus diyakini oleh kita bahwa ini pasti akan terjadi. Jangan sampai kemudian membangkang, jangan sampai kemudian ngeyel, begitu, tidak percaya akan kehidupan akhirat. Karena ini semua tentu saja akan terjadi pada gilirannya. Dan fondasi keimanan itu ditandai ketika kita meyakini apa yang nanti bakal terjadi dari setiap ketetapan, dari setiap keputusan insya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dilontarkan oleh malaikat Malik ketika penghuni neraka itu berseru kepada malaikat Malik agar dia memohon kepada Allah agar dimatikan saja dirinya karena sudah tidak kuat begitu di dalam siksa neraka, agar kami tidak lagi bisa merasakan lagi siksa yang pedih ini. Maka malaikat Malik justru menjawab, sungguh kamu tidak akan dimatikan oleh Allah dan kamu akan tetap tinggal di neraka ini untuk merasakan siksaan yang pedih ini dari akibat apa yang kamu kerjakan, begitu kan. Qala innakum makithun. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Walaupun mereka meminta, memohon, begitu kan, memelas untuk bisa dimatikan saja agar dia tidak lagi merasakan pedihnya siksa, pedihnya akibat dari apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berada dalam neraka jahanam. Namun semua itu tentu akan dirasakan oleh mereka sebagai akibat dari apa yang mereka kerjakan. Karena sesungguhnya mereka dulu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk jalan melewati lisan para nabi dan rasul kasih Allah dengan pedoman dari jalan hidup yang akan bawa mereka kepada nilai kebenaran. Tetapi kebanyakan mereka justru benci kepada kebenaran, bahkan kemudian benci kepada mereka-mereka yang menyampaikan kebenaran. Ini di ayat ke-78 di surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Jadi bukan Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka, Allah berikan petunjuk kepada mereka, bahkan melewati lisan para nabi dan rasul. Allah utus mereka, Allah memerintahkan kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan kebenaran, mengingatkan umat yang terus larut dalam dosa dan kejahatan agar mereka kembali kepada jalan Allah. Namun tatkala mereka cenderung menafikan, tatkala mereka mendustakan, tatkala mereka mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan kemudian mereka melakukan penentangan atas aturan Allah, maka tentunya mereka harus menerima sanksi hukum dari apa yang mereka lakukan di dunia. Ketika mereka benci kepada kebenaran, bahkan mereka benci kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran, sehingga mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan mencaci, mencerca, menghina, melecehkan, bahkan membuli, bahkan mencari-cari celah agar mereka bisa dibinasakan. Maka semua itu adalah bagian dari sebuah gambaran bagaimana tertutupnya mata hati mereka menerima kebenaran. Maka tentu pada akhirnya mereka pun akan merasakan akibat buruk dari apa yang mereka kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguhnya sudah memberikan kepada mereka petunjuk dengan kebenaran. Namun kebanyakan dan mereka benci pada kebenaran itu. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang bawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Am abramu amran fa inna mubrimun. Ataukah mereka telah merencanakan satu tipu daya jahat, maka sungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Bukan hanya mereka membenci begitu ya dengan nilai-nilai kebenaran yang disampaikan melalui lisan para nabi dan rasul. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Namun ternyata sebagian di antara mereka justru arogan. Sebagian di antara mereka justru malah menolak. Malah kemudian melecehkan aturan-aturan Allah. Menganggap Rasulullah SAW itu sudah kena sihir. Bahkan menganggap Rasulullah SAW itu sudah gila. Gitu kan. Ya, karena memang
mereka juga bukan secara benci, tapi mereka juga sudah merencanakan kejahatan atas diri mereka untuk membinasakan mereka-mereka yang menyuruh kepada kebenaran, untuk menentang mereka-mereka yang berada pada garis kebenaran dengan segala tipu dayanya. Bahkan mereka menganiaya para pembela agama. Bahkan mereka merencanakan pembunuhan terhadap para nabi dan rasul kasih Allah. Ya, tentu saja dengan berbagai upaya. Ada yang dibunuh secara langsung, gitu kan. Tapi ada juga yang dimaksudkan dibunuh di sini dalam arti pencemaran nama baiknya, gitu kan. Apa yang mereka rencanakan itu tentu tidak akan Allah biarkan, gitu kan. Maka sungguhnya Allah SWT juga telah memiliki rencana lebih baik, lebih matang, lebih rapi untuk mengalahkan dan tentu saja mengatasi semua tipu daya mereka. Wa makaru makallah wallahu khairul makirin. Ketika ada di antara mereka-mereka yang memang sudah berencana untuk melakukan tipu jahat, tipu daya yang tentu saja ingin menggelincirkan bahkan menghancurkan perjuangan, bahkan berusaha untuk membinasakan. Maka Allah SWT pun telah mempersiapkan tipu daya yang jauh lebih baik lagi, yang tentu mereka tidak akan mungkin bisa keluar darinya. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami, malaikat selalu mencatat isi mereka. Jadi bagaimana mereka juga menganggap bahwa seolah-olah Allah SWT lepas mengawasi apa yang mereka kerjakan. Seolah-olah para malaikat tidak mencatat keburukan-keburukan mereka. Maka tentu saja ini adalah kecaman terhadap orang-orang yang ingkar. Jangan sampai kemudian mereka mengira bahwa Allah SWT tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka. Sir wa alaniyah, tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Allah tahu yang masih terbesit dalam hati. Kata orang Sunda mah gerentas hati, gitu kan. Allah Maha tahu. Sehingga apa yang mereka duga itu adalah kekeliruan. Ketika mereka mengira bahwa Allah SWT tidak mendengar rahasia, tidak mendengar bisikan-bisikan mereka, ada rencana-rencana busuk mereka, rencana-rencana jahat mereka yang dilakukan di muka bumi. Yang kemudian pada penghisaban terjadi, maka tentu saja mereka harus memperhitungkan apa yang dulu mereka kerjakan dari setiap tindakan-tindakan, dari rencana-rencana buruk, dari rencana jahat yang mereka kerjakan. Maka mereka pun akan merasakan dampak akibatnya. Bagaimana para malaikat senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk dari apa yang mereka kerjakan. Dan tentu saja semua ini tidak luput dari pengawasan Allah SWT. Dengar kasih, mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi ini melewati bentangan ayat di surah Az-Zuhruf, surah yang ke-43, mulai pada ayat ke-68 hingga ayat ke-80 ini makin menguatkan langkah hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa meyakini kebenaran firman Allah. Bagaimana Allah SWT akan memberikan kebahagiaan kepada mereka beriman dengan memasukkan mereka ke dalam surga, yang di dalamnya kenikmatan itu terus bertambah dan tentu saja mereka menikmati dengan suatu perkara yang sungguh sangat luar biasa. Sebagaimana pula dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan keputusan kepada mereka ingkar, bagi mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka merasakan dampak akibat buruk dari apa yang mereka kerjakan. Maka semua tentu berjalan atas apa yang sudah mereka lakukan, bukan karena kezaliman Allah, tapi lebih kepada kezaliman mereka sendiri yang cenderung menolak kebenaran, bahkan balik merencanakan kejahatan untuk bisa menghentikan segala bentuk kebenaran di muka bumi. Maka tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah, termasuk juga para malaikat yang akan terus mencatat setiap apa yang telah mereka kerjakan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, sebagaimana halnya keburukan juga pada akhirnya akan dibalas dengan balasan setimpal insyaallah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghimpunkan kita di antara golongan orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kita di antara penghuni surga yang merasakan kemuliaan dan kebahagiaannya. Terhindar, terbebas kita dari segala bentuk azab neraka, dan tentu saja kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa terselamatkan di dunia dan di akhirat.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.